Ini. Beliau pada saat ini mengajar dengan di dua kaki dan mengambil mata pelajaran sebelum dimulai yang ada di dalam yang lalu itu. Assalamualaikum. Apa kabar dari ini? Suara tidak terdengar. Sebelum dimulai yang ada pada saudari, saya akan membacakan sedikit dari Ibu Reni. Ibu Reni ini adalah guru dari SSN di Dua Kota Kediri, kemudian almarhumnya yaitu di Desa Tanjung, Kecamatan Kapu, Kabupaten Kediri. Pendidikan yang telah dilakukan itu pertama dari SI, TPI Tambah Program Hidup, kemudian LDSN. Modulasi terlalu kecil, tidak terdengar. Panitia, tolong. Kemudian S1 ditempuh di Malang. Suaranya tidak terdengar. Dan yang baru terjadi yaitu S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Sedangkan karya-karya yang sudah diajarkan yang pertama yaitu Kobaran Semangat Ngeblok. Kedua, Pandu Teguh. Ketiga, Guru Masa Depan sebagai akhir perkembangan. 4, Bangga Menjadi Guru. 5, Guru Bersekolah. Dan terakhir adalah Warna Guru sekali. Semoga tetap beristiqomah untuk kemudian berkelanjutan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak tentang teknik menulis. Maaf, suara tidak terdengar, Bunda, Bapak. Suara kecil tidak terdengar. Teknik menjaga keistiqomahan menulis yang akan disampaikan oleh Ibu Neni Kurniawati. Mohon volume suaranya tidak terdengar ya. Tidak waktu.
Ini Pak, betul. Dengar Pak. yang sudah membuat keputusan. Punya saya lakukan kembali tulisan saya yang setiap hari saya menulis di sana dan kami membaca untuk di Facebook juga. Nah, saya sebenarnya punya untuk akan menulisnya contohnya saja saya coba melakukan pemalasan tapi kali itu kalau sudah itu kalau dimakan karena ya baru biasanya kegiatan lain. Tapi saya di sini mencoba orang berkawan pemalasan tersebut dengan mengikuti tantangan menulis di tulisan. Dalam waktu 30 hari menulis agak juga, alhamdulillah mendapatkan penghargaan yang menulis. Dan di situ termotivasi lagi untuk selalu menulis. Ada lagi tantangan sampai 60 hari. 60 hari itu kalau penghargaan nanti akan berakhir. Nah setelah 60 hari, kok enak ya kalau mau berhenti. Saya mencoba menulis terus sampai 90 hari mendapatkan emas. Setelah lewat emas, ini kok ada tantangan 365 hari ternyata. Maka saya meneruskan tulisan tersebut. Setiap hari menulis 5 satu tulisan dan sampai saat ini alhamdulillah saya sudah menulis 200 masih menulis 292 kali hari. Apapun yang ada di pikiran kita saat itu, apapun yang terlintas di dalam benak kita, segera saja Bapak Ibu tulis. Sehingga apa? Ide-ide tersebut tidak buang begitu saja dan ini bermanfaat sekali untuk mengasah keterampilan kita dalam menulis. Karena pada dasarnya saya tidak punya bakat untuk menulis cerpen, tidak punya bakat untuk menulis puisi, tidak punya bakat menulis pantun, tetapi dalam kondisi seperti ini yang mengikuti tantangan, akhirnya saya belajar melihat tulisan teman-teman tulis anak, tulisan tulis guru, akhirnya saya tertarik untuk belajar. Ada juga nama makanya juga sampai beberapa laki-laki yang kami saya senangi Itu sama apa yang terbuat aku di peserta akan juga menunjukkan bahwa dan sebagainya. Biasanya saya mencobanya di situ. Saya juga punya kami saya senang. Oleh karena itu Bapak Ibu sebenarnya untuk istiqomah dalam menulis itu ada dalam diri kita. Nah ini mungkin bisa dilihat di slide berikutnya. Pak, bagaimana kita bisa produktif dalam menulis. Kemarin setelah tantangan ini bisa saya lalui, Bapak Ibu, saya mencoba mengikuti lomba menulis di media sosial yang setiap bulan dilaksanakan tiap tanggal 1 sampai tanggal 10. 2 bulan yang berturut-turut ini alhamdulillah tulisan saya menjadi pemenang dari 120
2023 dan bulan kemarin bulan Februari 106 di antara ratusan menulis 2019. Nah, tema yang saya angkat kebetulan menggambarkan perjuangan ibu dan perjuangan ayah mungkin menyentuh bagi pembaca sehingga masuk kriteria dari tim penilaian. Nah, ini Bapak Ibu memang dari kita istiqomah pada menulis asalnya sih sengaja tapi sekarang menulis itu menjadi seperti saya kecanduan untuk menulis setiap hari. Ada saja yang saya tulis seperti ini tadi kebetulan di desa kami yang sedang ada teman yang meninggal ini bisa menjadi sebuah tulisan yang sudah saya unggah aku ditulis di anak. Next. Bapak Ibu yang masih semangat di sana, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana trik menjaga istiqomahan dalam menulis. Yang pertama, Bapak Ibu, buat sugesti bahwa menulis itu menyenangkan. Jadi, kalau menulis itu menjadi sebuah gambar keterangan menulis itu menjadi beban, itu tidak akan berhasil dalam menulis, tidak akan istiqomah kita dalam menulis. Maka buatlah sugesti bahwa menulis itu menyenangkan dan nanti akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa yang kita sendiri tidak pernah membayangkannya. Yang kedua, Bapak Ibu, segera tulis jika sudah ada ide. Tadi saya mendengar Bang John sebelum saya tadi menyampaikan saat ada ide silakan ditulis apapun itu, jangan takut salah, jangan takut ini tulisan saya jelek, apalagi hanya takut tidak ada tidak masalah. Jadi segera jika tidak ada ide. Kadang saya melihat kucing gitu saja ya, kucing sedang makan, itu muncul ide loh. Ini yang makan perempuan betina dulu ternyata. Itu sudah jadi tulisan. Apapun yang ada di sekitar kita ini bisa menjadi tulisan, Bapak Ibu. Asal kita mau mencoba. Kalau tidak pernah mencoba, ini yang tidak akan berhasil. Oleh karena itu, dari dikulik ini nanti, kami harapkan dari panitia itu Bapak Ibu guru yang ada di Kota Kediri maupun di luar Kota Kediri yang mengikuti kegiatan ini, semuanya menghasilkan sebuah karya yang akan menjadi hak Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu nanti. Yang berikutnya, Bapak Ibu bisa menyemangati diri bahwa dengan menulis itu kita bisa menerbitkan buku. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hajar bahwa menerbitkan buku itu tidak bisa ya. Nanti ada dari SMPN 1 itu ada bisa memfasilitasi untuk menerbitkan buku dari Bapak Ibu. Nah, ini menjadi salah satu motivasi dari tim APKS agar di Kota Kediri ini sekolah-sekolah itu semuanya bisa menerbitkan buku dari hasil kegiatan ini. Nanti jangan khawatir Bapak Ibu ada bimbingan ya secara online dari panitia untuk mewujudkan tujuan dari kegiatan ini bahwa Bapak Ibu semuanya nanti bisa. Mungkin sekarang ini belum punya gambaran sama sekali. Saya dulu juga seperti itu Bapak Ibu. Apa sih antologi itu? Saya punya antologi dari itu harusnya belajar Bapak Ibu. Oh, antologi itu kumpulan tulisan ya. Jadi makanya kemarin Bapak Mas Budi juga menyampaikan bahwa nanti tulisan anak-anak di kita itu sudah bisa menjadi buku. Seperti misalnya saya sendiri mengajar IPA. Nah, saya melihat laporan praktikumnya anak-anak ini bisa kami kumpulkan nanti. Misalnya Bapak Ibu guru juga mengajar yang di SD, tugas-tugas anak matematik itu bisa dibuat. Nah, ini jangan khawatir Bapak Ibu, ini nanti masyarakat bisa mewujudkan. Berikutnya yang keempat, Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menulis apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu dengar, yang Bapak Ibu amati setiap hari dengan bahasa kita sendiri, Bapak Ibu. Tidak perlu bahasa yang tinggi yang kita belum mampu menulisnya. Saya sendiri tidak bisa memahami betul ya kata tulis sesuai PUBGI, tetapi saya mencoba menulis dulu apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang saya dengar, berita apa yang saya dengar itu saya tulis. Yang kadang ada dulu ada tilik itu ya,
ada video pendek cilik di Tejo itu juga saya tulis juga karena saya mendengar, akhirnya saya mencoba melihat videonya. Saya berikan opini terhadap video tersebut. Nah, ini jadi kita menulis sesuai yang kita mampu, yang dengan bahasa sendiri. Ini yang akhirnya kita bisa mewujudkan tulisan tersebut. Kalau hanya di angan-angan, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Ini nggak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti silakan apa yang Bapak ikuti, Bapak Ibu ikuti, mengikuti di kulis ini, apa yang terjadi di sini buat tulisan. Nah, ini nanti bisa memacu atau memotivasi Bapak Ibu. Sebagai langkah awal, silakan Bapak Ibu nanti menuliskan apa yang Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu dengar, atau kalau perlu membuat resume. Ini yang menjadi awal kita bisa istiqomah dalam menulis. Yang berikutnya Bapak Ibu, jadikan menulis itu seperti kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minum. Kita akan haus dan lapar jika belum menulis satu hari saja. Ini yang memang benar-benar saya rasakan ya, setelah 290 hari tanpa jeda menulis, ini saya kalau tidak menulis satu hari saja, itu akan merasakan yang kurang. Tapi belum apa ya, saya cek di akun Tulisyana saya, ternyata saya belum menulis. Akhirnya saya mencoba menulis meskipun sudah malam hari, tetapi saya berusaha untuk menulis. Kadang idenya itu mentok. Ada ide apa di jam malam? Nah, ternyata saya mendengarkan suara desa atau apa itu terus ya saya jadikan tulisan. Nah, ini Bapak Ibu nanti yang insya Allah akan mengantar Bapak Ibu bisa menulis secara istiqomah dan menghadirkan pihak itu dari tulisan-tulisan yang setiap hari Bapak Ibu kumpulkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang keenam, ciptakan ide sendiri. Kalau masih belum menemukan ide, bisa membaca atau diskusi dengan anggota keluarga. Saya sering kali kalau sudah masuk ide itu diskusi dengan anak-anak saya. Kebetulan anak saya itu ada yang satu, yang nomor 2 itu memang dia pandai menulis puisi. Memang bakatnya di situ. Jadi saya sering membaca tulisannya, terus berdiskusi kira-kira ibu harus tulis apa ya malam ini. Ibu punya ide seperti ini. Terus diarahkan, puisinya temanya. Ada teman ibu yang sekarang lagi sakit. Udah, ibu buatkan puisi untuk beliau. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini salah satu cara kita bagaimana kita bisa menjaga istiqomah dalam menulis. Perlu Bapak Ibu ketahui juga, selama menulis ini saya menuliskan juga bagaimana perjalanan saya membimbing anak-anak MTS 2 Kota Kediri. Jadi kumpulan tulisan perjalanan, misalkan sedang penelitian di Bandung, penelitian di Serpong, itu sudah menjadi tulisan. Sekarang sudah terkumpul 15, saya konsultasi dengan penerbit itu minimal 20 tulisan. Nah, ini kurang 5, semoga bisa terwujud. Saya juga menulis juga novel. Tidak tahu tiba-tiba seorang guru biologi IPA itu novel. Dan tulisan saya biasanya saya tulis, saya unggah di status WA. Ada yang sampai menunggu-nunggu kelanjutannya apa ini Dek, gitu teman-teman. Nah, ini loh Bapak Ibu, kita dengan tidak sengaja juga memberi inspirasi juga pada teman-teman sejawat kita. Dan alhamdulillah setelah sering melihat status WA saya, itu ada beberapa teman dari Kediri maupun dari daerah lain itu mencoba setiap hari juga menulis. Nah ini insya Allah kalau kita memberi inspirasi pada orang, kita akan mendapatkan keberkahan di situ. Next. Oke. Berikutnya, biasakan diri Bapak Ibu membuat resume kegiatan kita. Misalnya sedang rapat, workshop, dan tulis di blog pribadi atau blog lainnya. Kalau kita hanya menitipkan di laptop, misalkan tulisnya di laptop, tidak kita buat diunggah di blog, orang lain tidak akan pernah membacanya. Maka salah satu cara untuk membiasakan diri mencoba berani menulis, kita tulis apa yang sudah menjadi resume kegiatan itu di blog kita. Bisa blog pribadi atau blog rekan. Bapak Ibu banyak sekali blog yang ada di internet dan misalnya Kompasiana, itu bisa kita ikuti atau kita gabung di sana. Berikutnya mengikuti kegiatan pelatihan menulis online dan bertemu dengan narasumber yang hebat-hebat untuk memotivasi diri.
itu saya memang betul-betul ikut menulis kelas menulisnya Om J, Bapak Wijaya Kusuma dari PGRI juga. Dan situasinya bertemu dengan para motivator, para penulis hebat yang sering kali menerbitkan buku. Akhirnya disitulah saya termotivasi. Insya Allah suatu saat saya juga akan bisa menerbitkan buku tersebut. Berikutnya mengikuti tantangan menulis untuk membangkitkan semangat yang kadang terkalahkan oleh kesibukan. Ini betul sekali Bapak Ibu dengan kesibukan yang saya alami. Saat saya di kereta, misalnya perjalanan menuju Jakarta, saya juga menulis di kereta. Karena apa? Karena saat itu mengikuti tantangan. Nah, karena tantangan itulah akhirnya saya juga istiqomah dalam menulis di kereta Gajayana. Gitu. Saya ceritakan apa yang saya lihat di kereta Gajayana. Jadi dimanapun kita berada, asal kita punya keinginan yang kuat, punya niat, berarti ya, niat yang kuat, insya Allah Allah akan memudahkan. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini ada 6 fungsi produktif menulis. Yang pertama, Bapak Ibu, motivasi. Apa sih motivasi kita dalam menulis? Nah, ada yang motivasinya itu untuk kenaikan pangkat. Silakan, yang penting produktif. Saya ingin pengembangan diri saya nanti banyak, publikasi ilmiah saya banyak. Silakan, yang penting di situ nanti menyebabkan Bapak Ibu produktif dalam menulis. Yang kedua, meyakini bahwa menulis itu anugerah Bapak Ibu. Karena di luar sana banyak yang tidak bisa atau tidak sempat dalam menulis ya. Jadi ada yang tidak diberi kelebihan tangan kita. Kalau kita kan semuanya insya Allah sempurna, maka ini yang harus kita yakini. Ini kalau kita mau menulis berarti salah satu anugerah yang memang harus kita raih. Yang ketiga, menulis itu memberikan banyak keajaiban. Ini ya, ini kata-kata objek seperti ini. Jadi menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Jadi motivasi-motivasi seperti itulah yang akan mengantarkan Bapak Ibu untuk produktif dalam menulis. Nah, yang keempat, Bapak Ibu tidak mudah menyerah. Jadi Bapak Ibu dalam menulis jangan menyerah. Misalnya, ini kok ide saya buntu. Ada namanya lingkaran setan kebentuan ide itu ada. Nah, itu nanti ada triknya bagaimana bisa melawan rasa bosan. Jadi tidak mudah menyerah yang dimaksud di sini. Misalnya tulisan ini kira-kira dibaca orang baik apa tidak. Jangan sampai kita menyerah. Terus asah keterampilan menulis Bapak Ibu di sini. Asah terus sehingga akhirnya terbiasa. Awal-awal dulu saya menulis itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dalam satu tulisan. Kalau sekarang 15 sampai 30 menit itu sudah 5 paragraf. Yang berikutnya adalah berjejaring Bapak Ibu. Maksudnya berjejaring itu seperti apa? Berjejaring yang dimaksud di sini adalah kita ada komunitas. Jadi memang alangkah baiknya jika dalam mengasah keterampilan kita, mengasah keberanian kita dalam menulis, kita itu punya jejaring. Makanya ikutilah kelas-kelas menulis online yang memang di situ bagus ya, ada pakar-pakar atau narasumber yang sudah kita kenal. Yang keenam, menulisnya sebanyak-banyaknya yang Ibu Bapak idenya itu ada. Jadi tulis saja sebanyak-banyaknya. Kadang misalnya lagi banyak waktu, kita bisa menulis 1 hari misalkan 5 lembar. Itu bagus ini. Kalau saya selama ini untuk 5 lembar itu waktu misalkan menulis cerpen sih bisa ya. Tapi kalau setiap hari saya hanya 5 paragraf sampai 10 paragraf itu sudah baik. Ya, menurut saya itu langsungnya saya pede. Intinya itu untuk produktif menulis. Next. Bapak Ibu di sini akan juga sampaikan, tapi sebagian menyampaikan ada tips ya untuk kalau saya ada rumus 5A dalam menulis. Yang pertama memang kita itu harus dipaksa untuk menulis. Nah, dengan dipaksa ini akhirnya kita merasakan keterpaksaan, tetapi ada hasilnya nanti. Dipaksa dulu lah 1 hari, misalkan kita luangkan waktu kita 15 sampai 30 menit untuk menulis. Dengan keterpaksaan dan kepaksa, akhirnya kita bisa biasa menulis dan saat sudah biasa,
kita akan terbiasa. Ini saya ambil dari salah satu narasumber yang menyampaikan di kelas menulisnya objek. Jadi ada rumus 5A dalam menulis. Oleh karena itu, nanti Bapak Ibu, mulai hari ini Bapak Ibu harus dipaksa untuk menulis sehingga bisa konsisten. Nah, ini saya juga mengambil dari materi yang saya ikuti dari kelas menulis online. Cara menulis rewriting. Ini maksudnya menulis tanpa hambatan. Jadi, kalau kita ingin menulis tanpa hambatan, maka segera tulis ide itu sebelum ide itu hilang. Segera tulis ide sebelum ide itu hilang. Jadi, kalau kita sudah punya angan-angan hari ini menulis ini, segera buat tulisan. Khawatirnya nanti sore hari sudah beda. Nanti saya mikir apa ya ininya. Nah, ini yang akhirnya kita akan menghambat diri kita sendiri untuk menulis. Yang berikutnya Bapak Ibu, jangan memanfaatkan waktu luang, tetapi luangkanlah waktu untuk menulis. Ini yang memang menjadi cara kita menulis tanpa hambatan. Jadi kalau kita biasanya memanfaatkan waktu luang, mumpung luang menulis, nah, itu memang asalnya saya seperti itu waktu awal-awal pandemi, itu saya memanfaatkan waktu yang luang untuk menulis. Tapi sekarang benar-benar meluangkan waktu untuk menulis. Ini salah satu cara menjaga juga istiqomah dalam menulis. Bapak Ibu, ini contoh hasil buku hasil menulis selama pandemi. Saya mengikuti kelompok menulis guru petualang. Di situ ada 200 guru ya, sekitar itu menuliskan pengalamannya berpetualang. Jadi seperti cerita perjalanan. Di situ antologi semua. Sementara masih antologi karena yang untuk buku solo yang sudah dalam gambaran saya, insya Allah saya ingin mewujudkannya itu ada 3. Nah, semoga ini nanti bisa terwujud ya, sebelum bulan Mei. Jadi nanti di sini contoh-contoh buku-buku yang sudah saya tulis, maksudnya antologi saya gabung di dalamnya ada guru petualang, ada bangga menjadi guru. Saya bangga menjadi guru ini saya ceritakan bagaimana saya bisa terinspirasi menjadi guru. Besok karena mengajarnya enak, akhirnya saya tertarik dengan pelajaran biologi dan alhamdulillah saya juga diterima di kampus yang sama dengan beliau. Terima kasih Ibu Nurul yang sudah menjadikan jadinya menangis. Jadi saya memang betul-betul terinspirasi dari beliau. Yang ketiga, guru masa depan sebagai agen perubahan. Jadi ini barusan terbit Bapak Ibu. Ini masa ini ya sudah pandemi sudah kurang lebih berjalan 8 bulan. Ini ada kelompok yang alumni sabu-sabu sendiri mencoba ada menulis. Di situ saya alhamdulillah menulis di nomor 3. Jadi kemarin kan penulis nomor 1 sampai 4 yang bisa dihargai. Berikutnya, nah ini contoh hasil saya ikut lomba menulis di media guru, warna kasih ibu, dan ayah berjuang keluarga. Alhamdulillah 2 tema ini saya bisa menjadi salah satu pemenangnya. Ini saya berikan pada bapak ibu saya yang semuanya sudah tidak ada. Jadi ini memang betul-betul mungkin tulisan untuk sebagai rasa terima kasih kepada beliau yang sudah membesarkan hidup saya seperti ini. Berikutnya, nah ini juga yang diterbitkan juga oleh kelompok UGRI, kita di Senandung Guru dan Kobaran Semangat Ngeblok ya. Jadi karena kami ada komunitas ngeblok, komunikasi kita guru ngeblok, ada KFGN. Di situ ada teman-teman bergabung untuk membuat tulisan bagaimana asalnya tertarik dengan blog itu seperti apa, diceritakan semua di antologinya. Yang berikutnya Senandung Guru ini juga menceritakan bagaimana kita bisa menjadi guru. Ada kisah kita sebelumnya. Kalau di situ saya ceritakan bahwa sebenarnya saya itu di dalam proses kuliah ada tawaran untuk menjadi peneliti, tetapi dalam hati kecil saya memang harus menjadi guru karena terinspirasi oleh guru saya.
Itu Bapak Ibu untuk berikutnya. Ini saya ambilkan dari kata-kata yang biasa disampaikan oleh Bapak Wijaya Kusuma. Menulislah setiap hari Bapak Ibu dan buktikan apa yang akan terjadi. Terakhir, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk kesempatan pada kami di tim APKS untuk berbagi dari pengalaman menjaga keistiqomahan dalam menulis. Selanjutnya dari saya sekian, saya sampaikan terima kasih. Bapak Ibu tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Ibu Eni. Terima kasih. Sungguh banyak sekali pengalaman beliau yang bisa disampaikan. Mungkin saya juga ini seperti itu. Tapi kita ada moto yang saya dapat. Jangan memanfaatkan waktu luang, tapi luangkan waktu untuk menulis. Itu yang akan saya sampaikan. Semoga saya sudah bisa sedikit mengulang. Untuk menulis itu ternyata sebenarnya mudah. Kalau yang pertama, saya itu punya sugesti bahwa menulis itu menyenangkan. Kalau kita senang, sama seperti saya mengajarkan pada murid-murid saya, kalau sampean itu ingin senang dengan materi, maka senangkan gurunya. Kalau menulis itu kita senang, maka kita akan selalu termotivasi untuk bisa menulis. Kalau tadi apa yang dilihat segera ditulis. Misalnya seperti saya bertemu dengan boy itu, ternyata boy itu saya menulis hari ini saya bertemu dengan boy ini yang penuh dengan pengalaman dan juga memberikan berbagai buku. Dan satu tadi yang menyentuh Ibu ini, yaitu untuk kedua orang tua beliau, yang sudah biasa. Terima kasih untuk Ibu ini. Selanjutnya yaitu mungkin ada dari Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya. Melalui chat saja ya, karena ada juga. Ini ada pertanyaan yang pertama dari SMP Mahidya. Pertanyaannya, menulis tiap hari biasanya selalu banyak alasan, terutama tidak ada waktu karena kesibukan, terutama ibu-ibu kegiatannya sangat sulit. Gimana ditulisnya? Terima kasih Bu dari SMP Mahidya ya. Memang menulis itu kita bersama ibu-ibu ya akan selalu banyak alasan karena kesibukan di dapur, kesibukan ngurus anak, belum tugas dari sekolah. Nah, bagaimana kita menyiasatinya Bapak Ibu? Kalau saya tadi sampaikan, kebetulan saya ini juga di madrasah ada di sekolah ini ada tugas lain yang riset. Nah, maka di sela-sela itu kita dalam sekolah ya itu kita tulis saja kegiatan kita saat itu. Jadilah tulisan perjalanan membimbing. Jadi kita tidak tahu apakah nanti tulisan ini baik atau tidak, jangan sendiri dulu. Yang penting kita tulis. Kita berani menulis dulu. Ya, tapi ada untuk menulis itu cukup yang sederhana aja sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak harus sesuai dengan aturan kata-kata, cukup tulis lebih dahulu. Ya, betul. Jadi tidak perlu takut kalau tulisan saya ini jelek, tulisan ini nanti sudah memenuhi kata bahasa atau belum, jangan peduli dulu sebelum itu. Karena nanti kan kalau kita butuhkan ada editor, ada reviewer, juga semuanya bisa akan dibaca orang. Tapi yang pertama rasanya ya berani menulis, review dulu, itu yang penting. Dari Ibu Wahyu Silawati ini bertanya, biasanya menulis mengalami writer's block, entah ini karena terlalu banyak ide sehingga bingung menuangkannya atau kekurangan ide. Menurut Ibu bagaimana solusinya? Ya. Jadi ada lingkaran kebutuhan dari ya kayaknya. Maka yang harus kita lakukan adalah tetap menulis yang paling itu yang menurut Ibu paling ada di pikiran Ibu saat itu. Tidak perlu idenya terlalu banyak, akhirnya malah tidak ditulis semua. Maka ide yang paling menonjol dalam pikiran Ibu, tulis saja.
sehingga ibu tidak akan mengalami kebingungan atau kebuntuan dalam ide. Ini yang tadi saya jelaskan di cara free ya, jadi menulis tanpa hambatan. Terus ada ide yang dominan dalam pikiran ibu, tidak semuanya harus ditulis saat itu, tapi satu-satu, dan itu bisa istiqomah setiap hari ditulis. Apa hari ini misalnya ingin saya tentang masakan tulis aja, atau siapa tahu karena hobi masak tiap hari menulis resep masak jadi yang tuan resep masak. Jadi jangan takut untuk menulis. Sambil saya ingatkan untuk para peserta, Bapak Ibu guru jangan lupa untuk absen. Karena tadi ada yang mungkin belum absen dan baru masuk pada minggu kedua ini, silakan absen dulu. Yang linknya sudah di-share di Zoom dan live streaming YouTube. Jangan lupa, karena itu adalah bukti dari kehadiran Bapak Ibu peserta. Dari Ibu Wahyu, dari segi konsep, riset sendiri seberapa penting untuk mempertimbangkan kelogisan latar. Riset sendiri, jadi berdasarkan pengalaman sendiri dan penelitian sendiri. Bagaimana kelogisan latar belakangnya? Ini untuk menulis riset sendiri berapa penting untuk mempertimbangkan kelogisan latar. Misalnya dari observasi ya, pengamatan kita di lingkungan. Jadi latar belakang menulis kita ini nanti harus tetap didukung juga. Ya, kalau untuk menulis yang artikel ya, yang ilmiah, maka harus ada teori pendukungnya. Sehingga nyambung ya antara pengamatan itu kita hubungkan dengan teori-teori yang tidak ada yang membahas tentang itu. Jadi kalau yang dimaksud di sini untuk membuat artikel yang mungkin ya ini. Nah ini nanti ada penjelasan bagaimana menulis artikel, sudah ada bimbingan kemarin dari Pak Sujawoko, Pak Sujawoko, dan dimatapkan lagi oleh Pak Mas Yudi. Nah kalau di sini nanti yang penting Bapak Ibu untuk mewujudkan buku tersebut yang kita akan launching pada Hari Pendidikan Nasional, Bapak Ibu mengarahkan anak didiknya untuk menulis apa yang misalkan pengalaman di masa pandemi gitu aja, sehingga tujuan dari kegiatan tulis ini akan terwujud dari tiap sekolah menghasilkan sebuah karya. Jadi kalau untuk belajar tentang yang tadi artikel tersebut bisa memang dari pengamatan juga harus ada jurnal pendukung atau penelitian yang sebelumnya. Itu Ibu. Ya, terima kasih. Ini ada lagi dari Bapak Hari Anggar ya. Terkadang kita banyak sekali kesibukan dan yang pasti kurangnya referensi terutama pengalaman yang ini. Bagaimana cara agar kita bisa konsisten padahal kita sendiri belum mempunyai atau bergabung dengan komunitas penulis seperti yang Bunda bilang, yang biasa mendorong atau memotivasi kita agar konsisten dengan ide dan tema-tema yang berkaitan dengan komunitas. Untuk bagaimana cara agar kita bisa konsisten, padahal kita belum mempunyai bergabung dengan komunitas penulis seperti yang tadi saya sampaikan dan yang bisa memotivasinya. Tadi memang di tema ini kan bagaimana menjaga istiqomah dalam menulis ya, salah satunya kita berjejaring dalam artian kita mempunyai komunitas tersebut. Nah bagaimana kalau belum bergabung komunitas ya, komunitas di guru sekolah Bapak Ibu bisa dibentuk komunitas guru pegiat literasi di sekolah A misalnya. Silakan mulai sekarang Bapak Ibu membuat komunitas sendiri di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Dan itu akan menyebabkan semuanya termotivasi dan berani menulis di komunitas yang sudah terbentuk secara dari Ibu Siani dari TK Kusuma Mulia, Bu, saya suka menulis diary. Apa bisa itu dijadikan inspirasi untuk menulis buku? Caranya bagaimana, Bu? Bu Siani. Sebenarnya untuk di buku yang diterbitkan penerbit Indri tadi kan bebas ya, untuk kita kan orientasinya tidak untuk dipasarkan secara luas seperti penerbit mayor, tapi
kita bisa menulis kegiatan kita sehari-hari yang saat itu bisa memberikan inspirasi. Misalnya ibu sedang mengajarkan materi ke sekolah, ke anak didik di sekolah ibu. Nah, materi cara pengajarannya seperti apa? Dan ini bisa menginspirasi teman-teman yang Mohon maaf, suaranya tidak ada. diari tentang pembelajaran saja, sehingga kita bisa menghasilkan buah karya yang bisa dikumpulkan. Tapi semuanya tulisan ibu. Kalau diari kan dari satu orang ya. Kalau nanti beberapa jadinya ada nanti bisa dibutuhkan. Ini yang dari streaming YouTube itu dari Ibu Nini Soleka SMP 4 Kediri. Bagaimana awal Bu Eni dapat bergabung di berbagai kelompok menulis serta dari mana informasi tersebut didapatkan? Ya, Ibu Nini, terima kasih ya pertanyaannya. Tadi saya di awal sudah saya sampaikan waktu itu adalah awal pandemi, ada sharing flyer di grup madrasah kami, di grup SN 21 ini bahwa ada kelas menulis dari objek kelas di gelombang 11 waktu itu. Saya buka aja linknya dan saat itu sudah ada pendaftar yang bergabung sangat banyak dan saya langsung gabung di situ karena gratis itu Ibu. Jadi kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan guru se-Indonesia, ada dari Papua. Jadi dari situ saya berkenalan juga dengan teman-teman guru dari Sabang sampai Merauke yang setiap hari Senin, Rabu dan Jumat itu setelah bisa mulai ada kegiatan lewat BPA. Ini awalnya saya tergabung di komunitas menulis. Nah sebelumnya sebenarnya saya sudah tergabung juga di blog Puritiana, tetapi saya belum aktif waktu itu. 2018 saya mengikuti, tetapi hanya menulis beberapa tulisan karena memang waktunya itu ada kesibukan lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Waktu itu masih kuliah, sehingga saya kalahkan dulu menulis tulisan. Saat pandemi ini yang sebenarnya ada hikmah bagi saya sendiri, terutama dengan ruangnya waktu, itu akhirnya saya ingin meningkatkan pengembangan diri saya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan menulis yang banyak dilaksanakan, terutama yang saya ikuti yang dilaksanakan oleh PPI tadi. Alhamdulillah dari itu bisa juga diajari membuat blog, terutama teman-teman pemula ini belajar dulu untuk membuat blog karena harus menulis resumnya dan mengunggahnya di blog pribadi masing-masing. Jadi itu yang kemarin saya lakukan sehingga saya bisa istiqomah sampai sekarang. Itu Ibu. Iya, terima kasih. Mungkin ada lagi tesnya, Pak. Sudah, karena sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Eni. Aplaus untuk Ibu Eni Madari. Ini ada kata-kata untuk Bapak Ibu. Semua hal selalu nampak mustahil seperti ini tadi dilakukan. Adapun impian yang kita rencanakan akan selalu terlihat sulit kalau hanya dibayangkan saja tanpa ada keberanian untuk mengambil tindakan mewujudkannya. Maka cobalah dulu untuk memulai, lalu istiqomahlah untuk menekuni sesuatu. Insya Allah kita akan melihat fajar keberhasilan. Jadi menulis itu mengasihkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni atas sambutannya. Mungkin sebelum ditutup ada sedikit syarat atau pesanlah kepada Bapak Ibu guru agar termotivasi untuk bisa menulis dan istiqomah dalam menulis buku. Saya mengambil dari Bapak Ibu menuliskan setiap hari dan bukan apa yang akan terjadi. Jadi kita tetap berani menulis dengan percaya diri karena kita tidak tahu suatu saat kebesaran apa yang akan menghampiri kita. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat sampai nanti selesai kegiatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Ibu Eni dari MTSN 2 Kota Kediri.